Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya Erlan Erlangga dalam kegiatan webinar Lifelong Learning. Kali ini saya akan memaparkan sedikit tentang peningkatan praktek kinerja, tentunya materi sesuai di PMM ya, begitu Bapak Ibu. Baik, kita lanjut saja Bapak Ibu supaya tidak berlama-lama. Peningkatan praktek kinerja begitu ya Bapak Ibu. Supaya meningkatnya praktek kinerja kita begitu, di sini dalam pernyataannya memulai proses peningkatan kinerja guru dengan membangun pondasi yang kuat begitu Bapak Ibu. Ini mencakup mengidentifikasi kekuatan dan area perbaikan serta menetapkan tujuan yang jelas untuk pengembangan profesional. Jelas Bapak Ibu, di sini kita harus membangun pondasi terlebih dahulu agar kita mencapai area profesional. Dalam mencapai area profesional begitu Bapak Ibu. Nah, nanti ke depannya dari slide-slide yang akan saya tampilkan ini ada beberapa cara dan sesuai aturan begitu Bapak Ibu. Kita lanjut saja ya. Di sini ada transformasi pengelolaan kinerja. Ada 3 Bapak Ibu. Seperti apa transformasi pengelolaan kinerja? Yang pertama adalah pemantauan berkala. Jadi dilakukan pemantauan berkala begitu. Dalam melakukan pemantauan berkala, melakukan observasi kelas dan umpan balik secara rutin untuk mengidentifikasi peluang pengembangan. Begitu Bapak Ibu. Jadi harus dilakukan pemantauan secara berkala supaya kita tahu sudah sampai mana kita di dalam meningkatkan kinerja kita begitu ya. Yang kedua adalah umpan balik konstruktif. Di dalam umpan balik konstruktif, memberikan umpan balik yang bersifat konstruktif atau membangun dan mendukung pertumbuhan guru. Seperti apa eh, upaya kita dalam memperbaiki kinerja kita begitu ya Bapak Ibu. Yaitu kita harus melakukan umpan balik konstruktif yang membangun, yang bisa membuat diri kita untuk lebih baik lagi ke depannya begitu Bapak Ibu. Yang selanjutnya adalah rencana tindak lanjut. Setelah kita melewati pemantauan berkala, sudah kita lakukan upaya balik konstruktif juga sudah kita lakukan. Nah, kegiatan kita selanjutnya adalah rencana tindak lanjutnya mau seperti apa begitu Bapak Ibu. Dalam rencana tindak lanjut ini kita menyusun rencana tindak lanjut yang jelas dan terukur untuk meningkatkan praktik mengajar. Jika kita tidak melaksanakan rencana tindak lanjut, kita tidak akan tahu sampai mana kita melakukan perubahan-perubahan kepada diri kita untuk sejauh mana kita apakah sudah lebih baik atau malah menurun begitu Bapak Ibu. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Peningkatan kinerja berbasis coaching ya Bapak Ibu ya. Ini biasanya kita lakukan di laporan-laporan kegiatan kita sehari-hari, biasanya suka ada aja ini ya, coaching ini. Nah, dalam peningkatan kinerja berbasis coaching, di sini saya mengambil 3 Bapak Ibu. Yang pertama, identifikasi potensi. Dalam identifikasi potensi, memahami kekuatan dan area pengembangan setiap individu. Yang kedua adalah bimbingan intensif, memberikan umpan balik konstruktif atau membangun dan dukungan yang dibutuhkan. Yang ketiga adalah peningkatan kinerja,
yaitu membantu karyawan untuk mencapai tujuan dan mengoptimalkan potensi mereka. Nah, ini harus ada dalam coaching. Biasanya dalam coaching ini Bapak Ibu ya, mungkin kita dalam pembahasannya itu agak kemana-kemana begitu ya. Nah, di sini kita bisa memilih salah satu dari ini ya Bapak Ibu. Yang pertama bisa identifikasi potensi, kita bisa membicarakan tentang identifikasi potensi kita gitu ya. Di dalam identifikasi potensi ini kita memahami kekuatan dan area pengembangan setiap individu. Sudah sejauh mana kekurangan kita di mana atau kelebihan kita di mana. Dan kita bisa bekerja sama. Kalau kita kekurangan bisa kita tanyakan atau belajar kepada guru yang lain. Misalkan ada yang kelebihan, kita juga bisa mengajarkan kepada guru yang membutuhkan begitu. Kemudian kita bisa melaksanakan bimbingan begitu ya. Setelah kita melaksanakan bimbingan secara intensif tentunya, nah lanjutnya adalah kita bisa meningkatkan kinerja kita. Dalam meningkatkan kinerja ini mungkin ada teman-teman kita ya, guru-guru kita yang masih kurang begitu ya dalam peningkatan kinerjanya, kita bisa bantu gitu ya. Atau kita membutuhkan pemahaman yang lebih lanjut, kita bisa lebih belajar lagi kepada orang-orang yang menurut kita sudah sangat baik dalam peningkatan kinerja. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya bisa dilakukan diskusi persiapan. Dalam diskusi persiapan saya mengambil 3. Yang pertama tujuan diskusi, yang kedua topik diskusi, yang ketiga komunikasi terbuka. Dalam tujuan diskusi kita harus memastikan pemahaman yang jelas tentang ekspektasi dan proses observasi kinerja. Harus jelas Bapak Ibu ya. Yang kedua, topik diskusi. Topiknya apa? Kemudian membahas rencana pengembangan. Nah, misalkan dalam pengembangannya itu apakah dalam pengembangan pembelajaran di kelas atau apakah pengembangan pribadi dalam kinerja untuk mengupgrade gitu ya kinerja kita atau perkembangan sekolah atau instansi atau lain-lain begitu Bapak Ibu. Nah, umpan baliknya seperti apa? Boleh. Kemudian kesempatan peningkatan kinerjanya juga seperti apa begitu. Yang terakhir adalah komunikasi terbuka. Mendorong dialog dua arah yang konstruktif dan jujur. Nah, dalam diskusi persiapan ini harus ada dialog dua arah begitu ya Bapak Ibu. Karena biasanya kalau dialog dua arah ini akan lebih efisien untuk lebih menambah pemahaman kita dan menambah wawasan kita begitu ya Bapak Ibu. Tentunya dilakukan dengan konstruktif, membangun dan jujur begitu. Lanjut. Cakupan diskusi persiapan. Cakupannya seperti apa aja? Yang pertama ada tujuan observasi, yang kedua ada proses observasi, yang ketiga ada harapan kinerja, yang keempat ada umpan balik. Di dalam tujuan observasi, kita harus menjelaskan maksud dan sasaran observasi kinerja. Kemudian di dalam proses observasi, kita harus membahas langkah-langkah dan metodologi observasi yang akan dilakukan. Dan yang ketiga, kita harus menyelaraskan pemahaman tentang standar kinerja yang diharapkan. Dan yang terakhir, ini umpan balik sangat dibutuhkan sekali ya. Di sini kita membahas rencana pemberian umpan balik setelah observasi atau dievaluasi begitu ya Bapak Ibu. Baik, mungkin di sini saya bukan bermaksud untuk menggurui begitu ya Bapak Ibu. Cuma di sini mungkin saya hanya mengingatkan kembali pelajaran-pelajaran yang mungkin Bapak Ibu pernah mempelajarinya begitu ya Bapak Ibu. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya Bapak Ibu di sini bentar Bapak Ibu menghalangi. Ada contoh memandu diskusi ya Bapak Ibu. Contoh memandu diskusi persiapan. Di sini saya mengambil 3 bagian. Yang pertama, buka diskusi.
Jelaskan tujuan dan agenda diskusi. Ini sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Kita buka diskusi, tujuan kita membuka diskusi ini untuk apa, agendanya apa saja. Yang selanjutnya, eksplorasi bersama. Nah, dalam eksplorasi bersama ini, kita ajak karyawan untuk bertukar pandangan dan memberikan masukan. Kita ajak teman sejawat kita atau siapa saja ya yang sekiranya satu tujuan dengan agenda diskusi kita. Nah, di sini kita ajak karyawan untuk bertukar pandangan mengenai sesuatu tujuan yang kita rencanakan, dan di sana kita akan memberikan masukan. Nah, masukannya seperti apa dari orang-orang begitu ya. Biasanya ketika dalam suatu instansi di sekolah begitu ya, kita dengan teman sejawat seperti halnya kita tidak mengetahui tata cara gitu ya, mohon maaf, mengajar menghadapi anak-anak yang bandel misalkan ya. Nah, di sini kita mungkin bisa bertanya kepada teman-teman yang lain seperti apa penanganannya, atau kita bisa bekerja sama dengan guru BK begitu ya Bapak Ibu. Nah, lanjut capaian kesepakatan. Nah, di sini ada capai kesepakatan. Tandai kesepakatan bersama tentang harapan dan proses observasi. Setelah kita melakukan untuk bertukar pandangan dan memberikan masukan, kita mungkin di sini akan terjadi ada tujuan-tujuan yang perlu kita benahi atau yang perlu kita tingkatkan atau yang perlu kita adakan gitu ya Bapak Ibu. Nah, mungkin bisa dipahami ya untuk contoh memandu diskusi persiapan. Biasanya ini sudah kita lakukan begitu ya Bapak Ibu. Nah, ini sudah kita lakukan biasanya. Cuman mungkin kurang sedikit terjurus aja lah gitu ya Bapak Ibu. Kalau dalam suatu masakan mungkin kurang sedikit garam lah gitu ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut Bapak Ibu. Selanjutnya ada observasi kinerja. Nah, di dalam observasi kinerja ini kita melakukan pengamatan dulu Bapak Ibu. Melakukan pengamatan, dalam pengamatan ini kita memperhatikan kinerja aktual karyawan dalam situasi nyata. Nah, ini biasanya untuk kepala sekolah ya Bapak Ibu ya, atau kepala-kepala laboratorium, atau misalkan sebagai kesiswaan dan lain-lain ya. Nah, di sini kita melakukan pengamatan terlebih dahulu. Nah, memperhatikan kinerja aktual karyawan atau siswa dalam situasi nyata. Seperti apa pengamatannya, hasilnya? Selanjutnya adalah pencatatan. Dicatat Bapak Ibu. Setelah kita melakukan pengamatan, dicatat terlebih dahulu. Kemudian mendokumentasikan observasi untuk referensi lebih lanjut. Nah, selanjutnya klarifikasi, mengajukan pertanyaan untuk memahami konteks dan proses kinerja begitu. Ya, mungkin bisa dipahami lah ini Bapak Ibu ya. Kita lanjut saja. Selanjutnya ada pelaksanaan observasi kinerja. Di sini ada fokus observasi, ada durasi observasi, ada kondisi observasi, catatan observasi. Di dalam fokus observasi, kemahiran teknis, keahlian manajemen, perilaku. Kemudian di dalam durasi observasi minimal 1 jam ya Bapak Ibu ya. Dapat disesuaikan dengan kebutuhan sih sebenarnya. Yang selanjutnya kondisi observasi di suatu situasi kerja normal tanpa direkayasa. Yang terakhir adalah catatan observasi objektif, spesifik, dan didukung contoh konkret tentunya. Nah, ini Bapak Ibu, saya kira ini sangat penting sekali Bapak Ibu untuk meningkatkan kinerja kita ya di sekolah atau di instansi-instansi lainnya. Mungkin bisa Bapak Ibu nanti di screenshot atau bagaimana ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ada OTT Bapak Ibu. Apa itu OTT? Yaitu OTT adalah observasi tanpa tegang. Maksudnya adalah yang pertama komunikasi terbuka, yang kedua fokus pada perkembangan, yang ketiga umpan balik konstruktif. Di dalam komunikasi terbuka, kini ciptakan suasana nyaman dan kolaboratif untuk mengamati kinerja.
senyaman mungkin. Kemudian yang kedua, fokus pada perkembangan. Fokus perkembangannya seperti apa? Nah, di dalam fokus perkembangan ini kita identifikasi peluang pengembangan, bukan hanya titik lemahnya saja begitu. Peluangnya kita identifikasi. Selanjutnya, umpan balik konstruktif. Umpan baliknya seperti apa? Berikan umpan balik yang membangun dan mendukung peningkatan kinerjanya. Begitu Bapak Ibu. Lanjut Bapak Ibu ya. Selanjutnya, sudahkah umpan balik yang diberikan efektif? Nah, yang pertama ada mendengarkan aktif, yang kedua fokus pada solusi, yang ketiga perkuatan positif. Dalam menjawab sudahkah umpan balik diberikan efektif, nah tata caranya adalah yang tiga ini Bapak Ibu. Kita laksanakan, kita mendengarkan secara aktif, pastikan ada dialog dua arah yang produktif untuk kita menemukan sudah sejauh mana, apakah sudah efektif atau kurang efektif begitu ya Bapak Ibu. Yang kedua, fokus pada solusi. Nah, fokus pada solusi bagaimana? Identifikasi langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk peningkatan. Langkah-langkahnya seperti apa, diidentifikasi begitunya. Solusinya seperti apa, nanti akan terbentuk suatu kesimpulan yang mungkin akan sesuatu kesimpulan yang awalnya mungkin kita tidak memikirkan ya akan terjadi kesimpulan seperti hal-hal yang baik misalkan begitu ya. Nah, ini berawal dari fokus pada solusi begitu. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah perkuatan positif. Apresiasi atas kekuatan dan prestasi yang telah dicapai. Apabila sudah efektif ini ya Bapak Ibu ya. Jadi bolehlah ya yang ketiga ini kita terapkan di sini apabila umpan balik yang diberikan itu sudah efektif, nah lah bolehlah kita perkuatan positifnya supaya lebih istiqomah begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara mengapresiasi atas kekuatan dan prestasi yang telah dicapai begitu Bapak Ibu. Kita lanjut, contoh dialog pasca observasi. Contohnya saya biasa memberikan 3 contoh supaya tidak terlalu lama ya, terlalu panjang. Yang pertama apresiasi, yang kedua evaluasi, yang ketiga rencana pengembangannya. Dalam mengapresiasi tentunya kita mengetahui ya bagaimana tata cara mengapresiasi. Saya mengapresiasikan komitmen dan kerja keras Anda selama ini. Nah, ini bisa kita terapkan gitu ya. Mungkin ini bisa lebih dipergunakan untuk kepala sekolah begitu ya Bapak Ibu. Yang kedua adalah evaluasi kinerja. Nah, dalam evaluasi kinerja ini berdasarkan observasi, berikut beberapa catatan tentang kinerja Anda. Nah, begitu. Dievaluasi mungkin ada yang sudah sesuai atau yang belum dikerjakan atau belum sesuai begitu ya. Setelah dievaluasi, rencanakan pengembangan yang selanjutnya begitu. Mari kita diskusikan langkah-langkah untuk peningkatan kinerja Anda. Mungkin kalau ada sesuatu kekurangan, nah ini Bapak Ibu mungkin harus begini, harus begitu gitu ya. Oke, lanjut Bapak Ibu. Nah, di sini ada diskusi tindak lanjut. Di dalam diskusi tindak lanjut, yang pertama ada analisis data, yang kedua ada rencana aksi, yang ketiga ada komitmen bersama. Di dalam analisis data, kita meninjau data observasi dan umpan balik untuk mengidentifikasi area perbaikan. Di dalam rencana aksi, kita menyusun ya Bapak Ibu, rencana aksi yang spesifik dan dapat diimplementasikan. Yang terakhir adalah komitmen bersama. Ini paling penting sebetulnya Bapak Ibu ya. Kita harus berkomitmen membangun komitmen bersama antara guru dan administrator untuk mencapai tujuan bersama. Gitu Bapak Ibu. Lanjut. Nah, di sini timbul pertanyaan, sudahkah umpan balik yang dilakukan efektif? Melalui konstruktif, tepat waktu, fokus pada solusi, berbasis data. Melalui konstruktif, umpan balik yang membangun, mendukung, dan memberikan arah yang jelas. Nah, melalui ini apakah sudah efektif? Yang kedua, tepat waktu. Dalam tepat waktu, umpan balik diberikan secara
segera setelah observasi saat masih segar dalam ingatan. Berarti harus cepat-cepat ya Bapak Ibu ya, harus cepat-cepat kita tindak lanjuti. Jangan misalkan kita sudah melakukan observasi atau sudah melakukan umpan balik, sudah kita ketahui permasalahannya, kita dinanti-nanti. Nah, itu salah Bapak Ibu. Tapi kita harus secepatnya, sesegera mungkin setelah observasi itu, saat masih segar dalam ingatan, kita langsung tindak lanjut. Selanjutnya adalah fokus pada solusi. Umpan balik berfokus pada pengembangan solusi, bukan hanya mengidentifikasi masalah. Kita fokus. Solusinya apa? Bukan hanya kita, masalahnya apa? Ini masalahnya apa? Masalahnya seperti apa? Kita malah fokus kepada masalah, solusinya tidak ada begitu ya. Tapi kita harus fokus pada solusinya. Selanjutnya adalah berbasis data. Datanya harus ada. Umpan balik didukung oleh data observasi dan bukti-bukti yang valid. Untuk apa ini data? Untuk bukti begitu ya Bapak Ibu ya. Untuk bukti dan untuk juga bisa kita menjadikan acuan begitu ya Bapak Ibu. Menjadi acuan apakah ini nanti ke depannya sudah dikerjakan atau masih belum dikerjakan begitu. Kalau ada data gampang ya Bapak Ibu ya. Lanjut Bapak Ibu. Contoh dialog pasca observasi. Yang pertama bisa kita melakukan pembukaan, mulai dengan ucapan terima kasih dan pembukaan yang positif. Ya, sudah biasa kita lakukan ini ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, umpan balik positif. Kita sampaikan pengamatan dan kekuatan yang terlihat selama observasi. Sampaikan begitu Bapak Ibu. Yang ketiga, identifikasi peluang. Identifikasi Bapak Ibu. Diskusikan area yang membutuhkan pengembangan dan solusi potensialnya diidentifikasi. Dan yang terakhir, rencana tindak lanjutnya seperti apa, kedepannya mau seperti apa, program kedepannya mau seperti apa. Kembangkan rencana aksi bersama untuk meningkatkan praktik mengajar yang lebih baik. Begitu Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, kita lanjut saja. Selanjutnya di sini ada upaya dan refleksi tindak lanjut. Upayanya seperti apa? Nah, di sini saya mengambil upaya penerapan rencana, yang kedua pemantauan kemajuannya, yang ketiga refleksi berkelanjutan. Penerapan rencananya kita melaksanakan rencana tindak lanjut yang telah disepakati di awal-awal gitu ini Bapak Ibu ya. Yang selanjutnya yang kedua adalah pemantauan kemajuan. Ketika sudah maju atau sudah efektif, kita memantau kemajuan dan mengidentifikasi kebutuhan penyesuaian. Yang ketiga, refleksi berkelanjutan. Melakukan refleksi untuk mengevaluasi efektivitas upaya peningkatan. Atau evaluasi begitu ya Bapak Ibu ya. Lanjut Bapak Ibu, di sini ada diskusi pasca tindak lanjut. Nah, setelah kita melaksanakan diskusi atau berdialog, di sini ada diskusi pasca tindak lanjut. Kemajuan yang dicapai seperti apa, begitu ya, peningkatan dalam pengelolaan kelasnya, peningkatan keterlibatan siswanya, peningkatan hasil belajar siswanya seperti apa. Kemudian tantangan yang dihadapi, kemudian kesulitan dalam mengakomodasi gaya belajar yang berbeda, kurangnya waktu untuk persiapan dan refleksi, kemudian kesulitan dalam menerapkan umpan balik yang efektif. Di sini juga ada rencana kedepannya seperti apa, mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih kedepannya seperti apa, bervariasi begitu ya, mengatur jadwal yang lebih efisien lagi, kemudian mengembangkan keterampilan memberikan umpan balik kedepannya mau seperti apa. Nah ini penting begitu ya Bapak Ibu, ini penting. Jadi bisalah Bapak Ibu di screenshot aja begitu ya. Lanjut menyusun program pengembangan kompetensi guru. Yang pertama kita kebutuhan individu secara pribadi, yaitu mengidentifikasi kebutuhan. Apa saja kebutuhannya, pengembangan kompetensinya seperti apa, mau dikembangkan bagaimana, berdasarkan hasil observasi dan umpan balik tentunya. Yang kedua, kita melaksanakan pelatihan atau lokakarya gitu ya. Pelatihan dan lokakarya, menyediakan pelatihan dan lokakarya yang sesuai untuk peningkatan kompetensi guru. Yang ketiga, bimbingan dan mentoring begitu ya. Memberikan bimbingan dan mentoring
individu untuk mendukung pertumbuhan profesional. Begitu Bapak Ibu. Ini dalam menyusun program pengembangan kompetensi guru. Selanjutnya mungkin dapat disimpulkan ya Bapak Ibu dari beberapa yang telah saya paparkan di atas. Kesimpulan dari peningkatan praktek kinerja ini yang pertama adalah pendekatan secara holistik. Peningkatan kinerja harus mencakup identifikasi kebutuhan, pemberian dukungan, dan evaluasi berkelanjutan. Yang kedua adalah kemitraan kolaboratif. Kerjasama antara guru dan administrator sangat penting untuk mencapai tujuan pengembangan. Yang ketiga adalah keberlanjutan. Proses peningkatan kinerja harus berkesinambungan dan disesuaikan dengan kebutuhan yang terus berubah. Begitu, sesuai dengan zaman, sesuai dengan perkembangan yang ada sekarang. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya, sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang telah saya paparkan ini dapat bermanfaat begitu ya, sedikitnya membantu Bapak Ibu untuk menjadi lebih baik begitu ya dalam praktek kinerjanya. Sampai jumpa kembali dalam webinar-webinar yang selanjutnya. Tentunya tetap bersama kami di webinar Lifelong Learning Long Life. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.